Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1, yang mana di sini judulnya adalah kejutan luar biasa dari Mas Menteri. Terima kasih buat Mendikbudristek. Kemudian info penting Mendikbudristek, ini baru ronde pertama. Jadi ini pernyataan langsung dari Mas Menteri mengatakan bahwa ini baru ronde pertama, yang belum lolos P3K masih ada ronde berikutnya. Seperti itu ya. Jadi setelah pengumuman seleksi P3K tahap 1 ini selesai, itu bukan akhir dari segalanya buat teman-teman guru honorer yang tidak lulus, tetapi itu adalah merupakan awal bagi teman-teman untuk mengikuti ronde kedua atau tahap kedua. Jadi setelah pengumuman seleksi P3K tahap 1, teman-teman yang dinyatakan tidak lulus itu akan mengikuti seleksi P3K tahap 2, dan tentunya peluang besar untuk kembali lolos menjadi guru ASN P3K nantinya di tahap kedua. Oke, di sini kita coba lihat dulu info penting dari Mendikbudristek terkait kejutan luar biasa dari Mas Menteri. Seperti itu ya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, informasinya dilansir dari jpnn.com. Di sini dikatakan bahwa pemerintah secara resmi mengumumkan kelulusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahap 1. Nah, di sini dikatakan bahwa tercatat sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi P3K pertama. Jadi teman-teman, yang harus kita ketahui di sini bahwa pemerintah telah mengumumkan secara resmi kelulusan P3K Guru tahap 1, kemudian ada sebanyak 173.329 guru honorer yang lulus ujian seleksi pertama. Tentunya dari 173.329 ini adalah guru honorer negeri teman-teman ya. Ini adalah guru honorer negeri yang berhak ikut di seleksi tahap 1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman ya, diperhatikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan seleksi untuk guru sebagai P3K merupakan bukti komitmen ya. Di sini ada kata komitmen, merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekolah negeri. Jadi di sini kita bisa simpulkan sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Menteri itu sudah terbukti bahwa pengadaan atau seleksi guru honorer menjadi guru P3K itu adalah merupakan komitmen kuat ya. Itu adalah komitmen kuat atau janji dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer sekolah negeri. Nah, tentunya ketika teman-teman sudah menjadi guru P3K, maka secara otomatis kesejahteraan teman-teman juga akan berubah. Darinya yang guru honor menjadi guru P3K itu tentunya dari segi kesejahteraan tentunya banyak sekali perbedaan teman-teman ya. Kenapa? Karena guru P3K itu setara dengan PNS ya. Jadi guru P3K itu setara dari PNS dari segi gaji dan tunjangan teman-teman ya. Seperti itu. Luar biasa sekali guru P3K ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini beliau menyebutkan dengan adanya afirmasi tambahan ya. Di sini dikatakan beliau menyebutkan dengan adanya afirmasi tambahan jumlah guru honorer yang lulus P3K tahap 1 itu meningkat ya. Nah, di sini dikatakan bahwa sebanyak 173.329 guru honorer yang lulus formasi ini baru ronde pertama. Masih ada 2 ronde lagi untuk mengisi formasi yang belum terisi. Ini kata Nadiem saat pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 secara virtual hari Jumat tanggal 8 bulan 10 2021. Seperti itu ya. Jadi di sini Mas Dhani mengatakan
adanya afirmasi tambahan. Jadi memang sebenarnya di sini ada afirmasi tambahan teman-teman ya. Adanya afirmasi tambahan, jumlah guru honorer yang lulus P3K tahap 1 meningkat. Nah, di sini dikatakan bahwa 173.329 guru honorer yang lulus formasi ini. Jadi sebanyak 173.329 guru honorer yang lulus formasi. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan dari Mas Menteri ada afirmasi tambahan. Nah, di sini ada kabar gembiranya. Ada afirmasi tambahan guru honorer yang lulus P3K tahap 1. Nah, di sini bahkan dikatakan lagi, ini baru ronde pertama. Nah, jadi dikatakan di sini ini baru ronde pertama, teman-teman ya. Jadi masih ada ronde kedua nantinya yang akan membuka peluang besar bagi teman-teman guru honorer yang tidak lulus di tahap pertama itu bisa lolos di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Masih ada 2 ronde lagi untuk mengisi formasi yang belum terisi, kata Nadiem saat pengumuman kelulusan P3K guru tahap 1 secara virtual hari Jumat tanggal 8 bulan 10 2021. Luar biasa sekali teman-teman ya. Ini baru ronde ke pertama, masih ada ronde berikutnya, berarti masih ada ronde kedua dan tentunya masih ada ronde ketiga. Karena P3K ini ada 3 tahap teman-teman ya, tahap 1, 2 dan 3. Dan di sini dikatakan bahwa ada afirmasi tambahan ya, sehingga jumlah guru honorer yang lolos P3K itu terus meningkat. Nah, di sini beliau menjelaskan pemerintah pusat sebelumnya sudah menyiapkan 1 juta lebih formasi untuk guru P3K teman-teman ya. Namun yang lulus adalah 173.329 dari 500 pelamar, dan yang mengisi formulir dan yang melakukan registrasi pendaftaran itu sekitar 300.000 lebih teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dari kuota tersebut pemerintah daerah kemudian mengajukan sekitar 506.252 formasi yang disepakati dengan pemerintah pusat, seperti itu ya. Di sini Mas Nadiem menyebutkan sekitar 500.000 formasi guru P3K ini bisa dikatakan rekor tertinggi sejak beberapa tahun terakhir ya. Jadi dari 1 juta lebih di tahun 2021 ini, khususnya di tahap 1 ini ada sekitar 500.000 formasi guru P3K, dan Mas Nadiem mengatakan ini adalah boleh dikatakan rekor tertinggi sejak beberapa tahun terakhir. Nah, ini perlu disyukuri dan dirayakan bersama. Luar biasa sekali ya. Ini kata Nadiem teman-teman ya. Ini perlu disyukuri dan dirayakan bersama. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman yang sudah lulus itu ada yang merayakan ya, bersyukuran untuk karena lulus P3K 2021 tahap 1. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kabar gembira lain yang disampaikan pemerintah adalah adanya kebijakan afirmasi teman-teman ya. Jadi kabar gembira lain yang disampaikan pemerintah adalah adanya kebijakan afirmasi dan kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai dukungan afirmasi kepada peserta seleksi guru P3K. Jadi di sini sebenarnya ada 2 tambahan kebijakan yang menjadi katrol bagi teman-teman guru honorer, sehingga pada saat pengumuman kemarin itu banyak sekali yang lulus ya. Yang pertama itu adalah adanya kebijakan afirmasi, dan yang kedua adalah adanya kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai dukungan afirmasi kepada peserta seleksi guru P3K. Dan ini menampung aspirasi bagi teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas dan usia 35 tahun ke bawah untuk adanya tambahan afirmasi. Nah, seperti itu ya. Bahkan ada penurunan afirmasi dari misalnya guru kelas dari 320 itu turun menjadi 270, sehingga banyak sekali yang mencapai passing grade ini. Luar biasa. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini katakan lagi kebijakan afirmasi yaitu tambahan nilai dari nilai maksimal kompetensi teknis, seperti untuk sertifikat pendidik mendapatkan tambahan afirmasi 100%, untuk usia di atas 35 tahun mendapatkan tambahan 15%. Adapun penyandang disabilitas mendapatkan tambahan 10%, dan untuk guru honorer K2 mendapatkan tambahan 10%. Nah, jadi memang di sini teman-teman ya ada tambahan
ada kebijakan afirmasi dalam hal ini adalah tambahan nilai dari nilai maksimal kompetensi teknis ya. Seperti itu. Ini adalah kebijakan afirmasi. Ini masih kebijakan afirmasi ya. Jadi adanya sertifikat pendidik mendapatkan tambahan afirmasi 100%, usia 35 15%, penyandang disabilitas 10%, dan guru honorer K2 juga 10%. Ini masuk ke dalam kebijakan afirmasi ya, afirmasi lama ya, seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, sedangkan kemudian kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, jadi tadi kan kebijakan afirmasi. Nah, di sini adalah kebijakan penyesuaian nilai ambang batas, yaitu untuk kategori usia peserta seleksi di atas 50 tahun itu mendapatkan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial sosiokultural dan wawancara. Selanjutnya untuk kategori seluruh peserta seleksi yang berusia di bawah 50 tahun mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai maksimal manajerial sosiokultural dan wawancara. Jadi memang apa yang menjadi janji dari Mas Nadiem ini dibuktikan ya. Baik itu guru honorer usia 50 tahun ke atas ataupun guru honorer usia 50 tahun ke bawah. Semua mendapatkan penyesuaian nilai ambang batas. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman guru honorer untuk bersyukur dan berterima kasih juga kepada Mas Menteri Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim. Mas Nadiem Makarim ini luar biasa sekali, kinerja yang sangat luar biasa sekali, sangat membantu teman-teman guru honorer ya, sangat membantu teman-teman guru honorer. Dan mudah-mudahan ke depannya Mas Nadiem bisa terus berkarya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mas Nadiem ini luar biasa sekali teman-teman ya. Wajar jika diangkat menjadi menteri, luar biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Yang sekarang kita lanjut lagi sedikit di sini. Nah, di sini dikatakan dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian seleksi pertama guru P3K 2021 adalah 173.329 peserta dinyatakan lulus formasi atau sebanyak 53,7% teman-teman ya. Formasi guru terisi dari 322.663 formasi yang mendapatkan pelamar pada tes P3K guru tahap 1. Nah, jadi dari 322.633 formasi guru yang terisi, yang lolos itu adalah 173.329 teman-teman ya, atau sekitar 53,7%. Luar biasa sekali ya. Ini memang menjadi bukti komitmen dari Kemendikbudristek, Kemenpan RB, BKN untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Dan tak terlupa buat Komisi 10 DPR yang selama ini memperjuangkan guru honorer, itu betul-betul mendapatkan hasil yang sangat manis dan memuaskan ya. Jadi untuk Komisi 10 kami ucapkan banyak terima kasih. Mereka atau Komisi 10 memang layak menjadi wakil rakyat di Indonesia karena sudah terbukti real memperjuangkan nasib guru honorer. Dan buat Mendikbudristek ini adalah bukti komitmen Bapak Menteri, Mas Menteri untuk teman-teman guru honorer. Kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan di tahap kedua nantinya semua guru honorer bisa terupdate menjadi guru P3K di tahun 2021 ini. Oke teman-teman ya, seperti itu mudah-mudahan saja terjadi. Dan bagi teman-teman guru honorer yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.